제발 이 행동을 멈춰주세요. 우리는 형제자매입니다. 모든 인도네시아 국민 여러분께 사과드립니다. 왜 이렇게 길어졌을까? Sibling Decanes는 끝이 없다. Siblings versus Nets, kita tinggal sama. Mereka lempar kata, kita lempar tawa. Kalau Ini yang jarang dibahas, apa jadinya satu komentar rasis berubah jadi ketegangan lintas negara? Bayangkan, dari konser biasa di Malaysia, tiba-tiba meledak perang digital antara siblings dan Knets. Bukan cuma saling sindir, bukan cuma adu komentar, tapi sudah menyeret isu ras, agama, harga diri bangsa. Bahkan nama Kim Jong-un ikut disebut-sebut membela Indonesia. Ini bukan lagi sekadar drama media sosial, ini tentang reputasi. Ini tentang kekuatan soft power. Ini tentang siapa yang benar-benar punya pengaruh di Asia. Dan pertanyaannya sekarang satu, apakah Korea Selatan sedang tertekan? Atau ini hanya ledakan emosi sesaat yang dibesar-besarkan algoritma? Tahan dulu kesimpulan Anda, karena yang terjadi di balik layar jauh lebih kompleks dari sekadar perang komentar. Kalau ini murni adu emosi, tidak ada yang menang. Tapi kalau ini soal pengaruh dan citra, maka yang dipertaruhkan adalah soft power Korea Selatan. Indonesia dan ASEAN adalah pasar besar. Selama ini K-pop, drama, brand, semua tumbuh subur di sini. Namun, ketika muncul komentar rasis dan tidak ditangani dengan sensitif, yang retak bukan cuma hubungan fans, tapi kepercayaan kolektif. Di sisi lain, Indonesia punya kekuatan digital yang masif. Netizen kita solid kalau menyangkut harga diri. Trending bisa jadi tekanan, boykot bisa jadi sinyal. Namun, apakah tekanan digital cukup kuat untuk mengguncang industri miliaran dolar? Atau justru konflik ini akan padam saat konser berikutnya diumumkan dan tiket kembali sold out? Dan yang lebih berbahaya, apakah kita benar-benar sedang membela martabat? Atau tanpa sadar sedang dimainkan algoritma yang mengubah kemarahan menjadi komoditas? Kalau Korea Selatan cerdas, mereka akan jaga citra. Kalau Indonesia cerdas, kita akan jaga posisi strategis tanpa terjebak provokasi. Karena perang digital tidak pernah menghasilkan pemenang mutlak. Yang ada hanya siapa yang paling sedikit kehilangan reputasi. Apakah ini murni konflik warganet? Apakah benar ada tekanan geopolitik di baliknya? Dan jika benar ada penghinaan, apakah cukup dengan kata oknum? Siapa yang akan menang dalam perang reputasi ini? Indonesia, Korea Selatan, atau justru tidak ada sama sekali? Tonton video ini sampai akhir, karena kita akan bongkar pola algoritma, kepentingan ekonomi, dan dampak geopolitik yang jarang dibahas. Dan percayalah, di akhir pembahasan ini, Anda mungkin akan melihat konflik ini dari sudut yang sama sekali berbeda. Siap? Mari kita mulai. Kita sering mengira konflik digital itu spontan, meledak begitu saja, seolah hanya karena satu komentar rasis, lalu semuanya terbakar. Tapi benarkah sesederhana itu? Mari kita bedah pelan-pelan. Setiap perang opini selalu punya 3 bahan bakar, emosi, identitas, dan algoritma. Dan di kasus siblings versus Knets ini, 3-tiganya hadir sekaligus. Awalnya memang terlihat kecil, sebuah konser, sebuah insiden. Beberapa komentar bernada merendahkan, lalu muncul balasan, lalu tangkapan layar, lalu reaksi berantai. Namun yang membuatnya membesar bukan hanya isi komentarnya, yang membuatnya membesar adalah cara ia didistribusikan. Algoritma media sosial tidak peduli mana yang benar, ia hanya peduli mana yang bikin orang berhenti scroll. Komentar biasa? Lewat. Komentar sopan? Tenggelam. Komentar rasis, provokatif, menyentuh harga diri bangsa? Boom, viral. Dan ketika viral, ia bukan lagi milik individu. Ia berubah menjadi simbol. Satu akun anonim tiba-tiba dianggap mewakili satu bangsa. Satu komentar kasar dianggap suara kolektif satu negara. Satu screenshot dijadikan bukti mereka memang seperti itu. Padahal, siapa mereka? Apakah seluruh warga Korea Selatan rasis? Tentu tidak. Apakah semua netizen ASEAN bijak? Juga tidak. Tapi di ruang digital, nuansa sering kalah oleh narasi besar. Dan disinilah narasi mulai diarahkan. Kalimat seperti ASEAN dihina, Indonesia direndahkan, Korea Selatan meremehkan. Perhatikan baik-baik.
Itu bukan kalimat netral, itu framing. Framing yang menggiring emosi publik ke satu arah, kita versus mereka. Dan ketika identitas kolektif tersentuh, rasionalitas sering mundur selangkah. Inilah yang disebut banyak analis sebagai nasionalisme digital reaktif. Bukan nasionalisme strategis, bukan nasionalisme diplomatik, tapi nasionalisme yang muncul karena rasa tersinggung massal. Dan itu sangat kuat, karena ia tidak berdiri di atas data, ia berdiri di atas perasaan. Lalu masuklah nama Kim Jong-un. Menarik sekali, belum ada pernyataan resmi yang jelas terverifikasi secara diplomatik. Namun di media sosial narasinya sudah bulat, Korea Utara bela Indonesia. Kim Jong-un ngamuk. Korut ancam Korsel. Sekarang kita tanya dengan kepala dingin, apakah mungkin Korea Utara benar-benar menjadikan komentar warganet sebagai isu geopolitik? Secara teori, sangat kecil. Namun secara simbolik, sangat efektif. Kenapa? Karena Kim Jong-un di mata sebagian warganet bukan sekadar kepala negara. Ia diposisikan sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni. Dan simbol jauh lebih kuat daripada fakta. Simbol tidak perlu konferensi pers. Simbol tidak perlu dokumen resmi. Simbol hanya perlu dipercaya. Dan ketika simbol itu sejalan dengan emosi publik, ia akan diangkat tinggi-tinggi. Inilah yang saya sebut sebagai diplomasi persepsi. Bukan diplomasi antar kementerian, tapi diplomasi yang hidup di timeline. Sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya. Seruan boykot, K-pop, drama Korea, kosmetik, fashion, brand global. Pertanyaannya, apakah boykot digital benar-benar berdampak? Secara jangka pendek, dampaknya lebih ke sentimen. Secara jangka panjang, tergantung konsistensi. Indonesia adalah salah satu pasar K-pop terbesar di dunia. Konser selalu sold out, merchandise laku keras, streaming tinggi. Kalau 10% saja konsumen benar-benar berhenti, itu sudah terasa. Kalau 30% berhenti, itu alarm. Kalau 50% berhenti, itu krisis. Tapi, apakah biasanya boykot digital bertahan lama? Sejarah menunjukkan sebagian besar boykot media sosial bersifat siklus. Panas, meledak, trending, lalu perlahan digantikan isu baru. Namun bukan berarti tidak ada dampak. Yang paling rentan adalah soft power. Korea Selatan selama 20 tahun membangun citra lewat budaya, musik, drama, film, skincare, fashion. Soft power itu seperti kaca, terlihat kuat, tapi sekali retak, bekasnya tetap ada. Dan disinilah Korea Selatan sebenarnya dalam posisi tertekan. Bukan karena ancaman militer, bukan karena ancaman ekonomi besar, tapi karena ancaman reputasi. Reputasi tidak dihitung dengan tank, reputasi dihitung dengan kepercayaan. Dan kepercayaan bisa goyah hanya karena komentar rasis yang dianggap tidak ditangani dengan tegas. Sekarang pertanyaan krusial, apakah pemerintah Korea Selatan akan meminta maaf secara resmi atas ulah sebagian warganet? Secara diplomatik hampir mustahil, karena itu berarti mengakui konflik digital sebagai isu negara. Namun secara moral, tekanan publik bisa saja memaksa adanya pernyataan anti-rasisme yang lebih tegas. Dan disinilah kita berhenti sebentar. Karena cerita ini belum selesai, ada satu faktor yang lebih dalam, lebih strategis, dan jarang dibahas. Apakah mungkin konflik ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menaikkan engagement, untuk mengalihkan isu domestik, atau bahkan untuk memperkuat sentimen nasionalisme di masing-masing kubu? Kita belum menyentuh bagian itu. Dan percaya atau tidak, di sanalah permainan sebenarnya dimulai. Setiap konflik besar selalu menyisakan satu pertanyaan klasik. Cui bono, siapa yang diuntungkan? Karena dalam dunia modern, terutama dunia digital, kemarahan adalah komoditas. Semakin marah publik, semakin tinggi engagement. Semakin panas perdebatan, semakin lama orang bertahan di platform. Semakin viral konflik, semakin deras trafik, dan trafik adalah uang. Mari kita tarik napas sejenak. Konflik siblings versus Knets ini meledak begitu cepat. Dalam hitungan jam tagar bermunculan. Dalam hitungan hari, narasi sudah melebar ke isu ras, agama, harga diri bangsa, bahkan sampai membawa nama Kim Jong-un. Cepat sekali. Terlalu cepat, disinilah algoritma bermain bukan sebagai alat netral, tapi sebagai penguat emosi.
Platform digital dirancang untuk mendorong konten yang memicu reaksi, bukan konten yang menenangkan, bukan konten yang mendamaikan, tapi konten yang membuat jantung berdetak lebih cepat. Komentar rasis? Viral. Balasan sarkas? Viral. Ancaman boikot? Viral. Spekulasi geopolitik? Viral. Sementara klarifikasi? Tenggelam. Ini bukan teori konspirasi, ini logika bisnis. Perusahaan media sosial hidup dari waktu yang kita habiskan di layar. Dan konflik adalah magnet waktu. Sekarang mari kita geser sudut pandang. Bagaimana jika konflik ini bukan hanya reaksi spontan? Bagaimana jika ada akun-akun yang sengaja memperbesar? Bagaimana jika ada buzzer yang meniup api? Bukan berarti ada operasi rahasia tingkat negara. Tapi dalam setiap konflik viral, selalu ada pihak yang melihat peluang. Peluang menaikkan followers, peluang menaikkan subscribers, peluang monetisasi konten reaksi panas, peluang membangun citra sebagai pembela bangsa. Lihat pola kontennya, judul-judul bombastis, thumbnail wajah marah, kalimat seperti Korea Selatan gemetar, ASEAN bangkit, Kim Jong-un turun tangan, dramatis, retoris, menggugah. Tapi kita yang menang, peluk yang lebih keras dari serangan mereka. Selama kamu ada di kanan kiriku, dunia boleh bisik, kita tetap satu kru. Tapi, apakah semuanya berbasis fakta terverifikasi? Belum tentu. Dan disinilah publik sering terjebak. Kita merasa sedang membela harga diri, padahal kita juga sedang menjadi bagian dari mesin engagement. Sekarang kita masuk ke level geopolitik yang lebih realistis. Apakah Korea Utara benar-benar punya kepentingan membela Indonesia dalam konflik digital? Secara historis memang ada kedekatan simbolik sejak era Soekarno. Hubungan itu nyata. Namun politik internasional tidak digerakkan oleh nostalgia. Ia digerakkan oleh kepentingan strategis. Apakah konflik warganet cukup strategis untuk memicu ancaman resmi? Sangat kecil kemungkinannya. Tapi, narasi bahwa Korut dukung Indonesia punya efek psikologis besar. Ia memberi rasa bahwa Indonesia tidak sendirian. Ia memberi sensasi bahwa ada kekuatan besar yang siap membalas penghinaan. Dan secara psikologis, itu memperbesar keberanian kolektif. Inilah yang disebut efek legitimasi simbolik. Ketika publik merasa didukung figur kuat, emosi menjadi lebih percaya diri. Masalahnya, kepercayaan diri berbasis simbol bisa berbahaya jika tidak dibarengi fakta. Sekarang kita masuk ke sisi Korea Selatan. Industri hiburan mereka bukan sekadar musik dan drama. Ia adalah mesin ekonomi nasional. K-pop menyumbang miliaran dolar. Pariwisata terdorong karena budaya pop. Brand global menggunakan idol sebagai duta. Citra modern, stylish, progresif, itu adalah aset negara. Dan aset terbesar soft power adalah persepsi positif. Kalau persepsi berubah menjadi negara yang warganya rasis, merendahkan Asia Tenggara, tidak menghargai budaya lain, maka kerugian terbesarnya bukan di saham, tapi di kepercayaan jangka panjang. Indonesia adalah pasar strategis, ASEAN adalah blok ekonomi besar. Kalau sentimen negatif menyebar lintas negara ASEAN, itu bukan lagi isu kecil. Tapi di sini kita harus jujur, apakah mayoritas warga Korea Selatan bersikap rasis? Tidak ada data yang menunjukkan itu. Yang viral biasanya adalah minoritas yang paling ekstrim. Dan di sisi lain, apakah semua reaksi netizen Indonesia proporsional? Juga tidak selalu. Serangan siber, ancaman, generalisasi, itu juga bukan solusi. Kita harus berani mengakui dua sisi. Rasisme salah, tapi balasan berbasis kebencian kolektif juga bukan jawaban. Namun, emosi publik jarang bergerak di jalur moderat. Ia bergerak di jalur dramatis. Dan selama konflik ini masih menghasilkan views, likes, dan trending topik, ia akan terus diberi oksigen. Sekarang pertanyaan yang lebih tajam. Apakah mungkin konflik ini sebenarnya cerminan ketegangan yang sudah lama terpendam? Kesenjangan ekonomi, persepsi superioritas budaya, kompleks inferioritas dan superioritas yang saling bertabrakan. ASEAN selama ini adalah konsumen besar budaya Korea. K-pop masuk, drama masuk, brand masuk,
Tapi ketika muncul hinaan, muncul kesadaran. Kita hanya pasar? Kita hanya konsumen? Kita dianggap lebih rendah? Di titik inilah harga diri kolektif bereaksi keras. Dan mungkin inilah akar emosinya. Bukan hanya soal satu komentar, tapi soal posisi dalam peta budaya global. Sekarang saya balik tanya, jika Korea Selatan benar-benar ingin menjaga pasar ASEAN, akankah mereka diam? Jika Indonesia ingin menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi, akankah pemerintah ikut terseret? Dan yang paling penting, apakah kita sedang menyaksikan konflik sesaat atau awal perubahan keseimbangan soft power di Asia? Karena jika ini terus membesar, yang runtuh bukan hanya reputasi digital, tapi jembatan budaya yang dibangun selama 2 dekade. Dan ketika jembatan runtuh, membangunnya kembali tidak semudah membuat trending hashtag. Masih ada satu lapisan terakhir. Lapisan yang menentukan apakah ini akan padam atau justru menjadi presiden baru dalam perang nasionalisme digital Asia. Kita sering berpikir perang itu tentang senjata, tank, misil, dan perbatasan. Tapi perang modern, ia terjadi di timeline, tanpa seragam, tanpa deklarasi resmi, tanpa sirene. Namun dampaknya bisa sama seriusnya. Reputasi hancur, pasar goyah, hubungan budaya retak. Kasus siblings versus Nets ini sebenarnya bukan sekadar konflik komentar. Ia adalah contoh nyata bagaimana nasionalisme digital berubah menjadi senjata psikologis. Dan senjata ini berbahaya karena 2 hal. Tidak terlihat sebagai senjata, digunakan oleh massa, bukan negara. Ketika komentar rasis muncul, ia memicu reaksi. Ketika reaksi membesar, ia membentuk identitas kolektif. Ketika identitas kolektif merasa diserang, ia bergerak seperti satu tubuh besar. Di titik itu, logika sering kalah oleh solidaritas emosional. Dan disitulah konflik ini bertransformasi dari beberapa oknum komentar menjadi harga diri bangsa. Perhatikan perubahan skalanya, awalnya personal, lalu komunitas, lalu nasional, lalu menyerempet geopolitik. Nama Kim Jong-un dimasukkan, narasi ancaman korut muncul, spekulasi hubungan antar negara bergulir. Apakah itu resmi? Belum tentu. Apakah itu efektif membakar emosi? Sangat, karena publik tidak selalu mencari kepastian, publik mencari pembela. Dan ketika figur kuat dijadikan simbol pembela, narasi langsung naik level. Tapi sekarang mari kita jujur, apakah Korea Selatan benar-benar gemetar karena konflik ini? Secara militer? Tidak. Secara diplomatik? Belum. Secara ekonomi makro? Masih jauh. Namun secara citra di kawasan ASEAN, disinilah taruhannya. Soft power bekerja seperti reputasi pribadi, ia dibangun lama. Ia bisa runtuh cepat. Korea Selatan membangun citra sebagai negara modern, kreatif, global, terbuka. Namun, komentar rasis, walau dari segelintir orang, bisa menciptakan narasi sebaliknya. Dan narasi lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Sekarang kita lihat dari sisi Indonesia. Indonesia bukan negara kecil. Populasi besar, pasar besar, pengguna media sosial masif, komunitas digital solid jika menyangkut harga diri. Jika sentimen anti-Korea benar-benar konsisten dan meluas, maka industri hiburan Korea akan merasakan getarannya. Bukan karena ancaman militer, tapi karena kehilangan kehangatan pasar. Dan kehilangan pasar berarti kehilangan pengaruh. Inilah paradoks globalisasi. Budaya saling masuk, ekonomi saling bergantung. Namun ketika satu pihak merasa direndahkan, ketergantungan itu berubah menjadi tekanan. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah ini akan berakhir dengan permintaan maaf atau dengan kelelahan publik? Karena sejarah media sosial menunjukkan satu pola. Konflik digital punya 2 akhir. Padam karena isu baru muncul, membesar karena dipelihara. Jika terus dipelihara dengan konten provokatif, ia bisa menjadi preseden. Preseden bahwa setiap hinaan sama dengan boikot. Setiap konflik komentar sama dengan isu nasional. Setiap simbol geopolitik sama dengan alat mobilisasi. Dan kalau itu jadi kebiasaan, Asia akan memasuki era baru, era perang reputasi regional. Tanpa peluru, tapi penuh tekanan ekonomi dan budaya. Sekarang mari kita tarik garis paling jujur. Tidak semua Kenneth rasis, tidak semua siblings bijak, tidak semua narasi tentang Kim Jong-un faktual, tidak semua ancaman digital nyata.
Tapi semua emosi itu nyata. Dan emosi publik adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kalau pemerintah Korea Selatan memilih diam, mereka mengambil risiko citra. Kalau pemerintah Indonesia ikut masuk terlalu dalam, mereka mengambil risiko diplomatik. Karena secara resmi, ini masih konflik warganet. Dan diplomasi negara jarang mau mengakui perang komentar sebagai isu bilateral. Namun dunia berubah. Dulu demonstrasi terjadi di jalan, sekarang terjadi di hashtag. Dulu tekanan publik datang dari media cetak, sekarang datang dari trending topik global. Dan negara manapun yang mengabaikan dinamika digital bisa tertinggal dalam membaca arah opini publik. Jadi, apakah ini murni konflik warganet atau cermin pergeseran kekuatan budaya di Asia? Apakah ini hanya badai sesaat atau sinyal bahwa Asia Tenggara mulai menuntut dihormati, bukan sekadar dijadikan pasar? Dan yang paling tajam, jika benar ada komentar rasis, apakah cukup dengan mengatakan itu hanya oknum? Atau sudah saatnya ada sikap tegas yang menunjukkan bahwa penghinaan budaya tidak bisa ditoleransi, siapapun pelakunya? Karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya nama negara, tapi rasa saling hormat. Dan tanpa rasa hormat, globalisasi hanya menjadi transaksi, bukan hubungan. Sekarang, saya lempar ke kalian, apakah konflik ini akan menjadi pelajaran besar bagi Korea Selatan untuk lebih menjaga sensitivitas budaya? Atau justru akan dilupakan begitu saja ketika konser berikutnya diumumkan dan tiket kembali sold out? Siapa sebenarnya yang menang dalam perang digital ini? Dan apakah kita benar-benar sedang membela harga diri atau tanpa sadar sedang menjadi bahan bakar algoritma? Jawabannya tidak sesederhana hitam dan putih. Dan mungkin justru disitulah medan perang sebenarnya berada.